gitu. Jadi biar lebih keren. Kalian tetap pede aja gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti dibantai, itu urusan belakangan lah ya. Tenang aja. Bla 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 bla. Tapi bukan berdebat lah ya. Jadi serba salah kan kondisinya. Kenapa? Ketika kalian datangnya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel gua. Kali ini gua akan langsung ngebahas hal-hal yang kalian sebaiknya hindari pada saat proses sidang skripsi secara online. Oke, mungkin teman-teman udah ada yang pernah kebayang sebelumnya, tapi gue akan sedikit mendetailkan hal-hal yang sebaiknya kalian tidak lakukan pada saat presentasi sidang online. Oke, yang pertama adalah jangan pernah melakukan sidang presentasi online di tempat keramaian. Misalnya kalian coba-coba ke coffee shop, ke mall, apapun lah area-area yang kira-kira sebetulnya berpotensi mengganggu suara kalian. Udah pasti suara kalian akan tidak terdengar dengan jelas pada saat kalian melakukan presentasi. Atau mungkin pun yang di rumah, usahakan kalian cari spot-spot yang relatif sepi dan tidak dilewati oleh anggota keluarga yang lain gitu. Misalnya kalian melakukan presentasinya di ruang makan atau di ruang tengah gitu, ruang TV. Itu ada kemungkinan anggota keluarga yang lain akan lalu lalang. Secara pemandangan pun juga bisa jadi itu akan mengganggu dan suaranya pun biasanya juga akan masuk gitu ya. Jadi usahakan untuk cari tempat yang relatif sepi, tenang, tapi juga tidak terlalu gelap pencahayaannya ya. Jadi cukuplah, setidaknya muka kalian terlihat dengan jelas. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah jangan pernah datang terlambat pada saat melakukan join meetingnya. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah first impression kalian terhadap tim penguji. Ketika kalian datangnya terlambat atau joinnya terlambat saat sidang online ini, otomatis satu hal kalian sudah melakukan kesalahan adalah kalian akan merasa bersalah sepanjang proses sidang skripsinya. Itu terjadi di temen gua karena repot melakukan fotokopi, cari fotokopi sana sini, kan ada revisi, akhirnya terlambat sekitar setengah jam. Kebayang nggak gimana kesalnya tim penguji pada saat itu, padahal isi skripsi dia bagus. Sayang banget akhirnya nilainya berkurang signifikan karena dia terlambat, hampir di cancel pada saat itu. Ya, jadi kita hindari join meeting. Jadi jangan anggap remeh, tenang aja kan di rumah ini. Taunya kalian bangunnya kesiangan, atau kalian ternyata makan dulu santai, tiba-tiba nggak kerasa, wah belum sholat, belum mandi, belum apa segala macem. Jadi semua berantakan. Jadi kalian prepare jauh-jauh hari, 1-2 jam sebelum sidang kalian sudah harus ready. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan pakaian atau kostum apa adanya, sekedarnya, bahkan cenderung tidak sopan. Ini hati-hati teman-teman yang laki-laki, ini terutama biasanya agak-agak cuek ya. Pakai aja gitu kaos, pakai aja polo shirt gitu ya. Bahkan rambutnya juga acak-acakan, nggak dirapihin, nggak disisir gitu ya. Cukup 2 jam kok sebetulnya maksimal. Berapa lama sih proses sidang? Paling hanya 1-2 jam gitu ya. Hanya waktu tersebut kok kalian sedikit menjadi orang yang beda lah ya. Jadi nggak ada salahnya kalian tampil semaksimal mungkin supaya juga dosen kalian happy gitu ya, dan kalian bisa lebih pede ketika kalian melakukan presentasi. Untuk yang cewek mungkin juga kurang lebih sama, bajunya juga sebisa mungkin yang paling nggak bersih, rapih, kemudian enak dilihat. Warnanya nggak usah terlalu ngejreng, misalnya warna merah terang gitu ya, kemudian warna hijau stabilo gitu ya, waduh itu merusak mata gitu ya, kasihan tim pengujinya. Jadi pakaian yang, kalau untuk kebutuhan formal, warna pakaiannya yang netral-netral aja lah, entah abu-abu, hitam, putih boleh gitu ya, gitu dan lain-lain. Gue jadi kayak orang ini ya, fashion stylist ya. Oke, kemudian berikutnya adalah lupa atau biasanya bahkan nggak menyapa peserta sidang sama sekali. Ya, jadi saking nervousnya, groginya sampai akhirnya, oke saya akan langsung mulai ya, Bapak Ibu, itu cenderung kurang sopan ya. Dan gue ngerasa, atau kalau gue jadi penguji pun gue akan ngebayangin gue tidak dihargai keberadaan gue. Udah siapin waktu buat kalian, udah ngecekin skripsi kalian, udah bakal tanya jawab sama kalian, tapi gue bahkan diakuin sama kalian pun enggak gitu ya. Jadi ya itulah, kita sebisa mungkin kita hormati mereka, jangan sampai kita lupa menyapa mereka satu persatu. Kemudian berikutnya, jangan pernah menanyakan balik pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Contoh misalnya, seberapa relevan teori yang kamu gunakan dengan temuan data kamu? Terus kalian jawab, ya teori saya begini, menurut saya begini Pak. Menurut Bapak gimana? Kalau gue jadi penguji, gue langsung tahu ini ada indikasi bahwa kalian nggak pede sebetulnya.
pada saat melakukan presentasi. Ya, jangan sampai itu ketahuan. Walaupun kalian nggak pede, kalian bisa tutupi itu dengan, iya menurut saya teori yang saya gunakan ini dan hasil temuan data ini sesuai Pak sebetulnya. Kalau itu menurut saya. Tapi mohon koreksinya jika saya salah. Itu adalah pendapat saya pribadi Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gitu. Jadi kalian tetap pede aja gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti dibantai, itu urusan belakangan lah ya. Itu urusan belakangan. Yang penting pada saat presentasi itu kesempatan buat kalian untuk berargumentasi. Tapi bukan berdebat loh ya. Berargumentasi, kalian ungkapkan pendapat kalian. Memang kalau memang itu bisa dibuktikan, itu bisa dijelaskan dan bisa dipertanggungjawabkan, tenang aja gitu. Jadi kalian udah punya 1 poin lebih dibanding sebelumnya. Oke, berikutnya menjawab pertanyaan dari tim kunci secara sekedarnya aja. Misalnya kayak, alasan kamu ngambil topik penelitian ini apa? Ya karena saya diminta sih Pak sama dosen pembimbing saya. Sebisa mungkin kita hindari ya. Jadi ketika kalian ditanya, kalian jawab secara akademis, kalau bisa secara teoritis. Kenapa kamu mengambil topik penelitian tersebut? Oke, penelitian itu saya angkat karena saya tertarik dengan hal-hal ini Pak. Ya, awalnya saya penasaran dengan kok ini bisa begini ya, kok ini bisa begitu ya. Kemudian saya rasa saya cari tahu lagi literaturnya, ternyata ketemu. Kemudian saya cek ke dosen pembimbing saya, dan akhirnya mengerucutlah ke topik penelitian tersebut. Gitu cara jelasinnya. Jangan tiba-tiba, padahal itu idenya dosen pembimbing juga bisa jadi ya. Tapi kalian jangan ngaku begitu apa adanya aja. Kalian jelasin bahwa oh ini hasil diskusi saya dengan dosen pembimbing Pak. Jadi dosen pembimbing menjatuhkan ide ini awalnya. Kemudian saya coba adjust, saya coba tambahkan dari perspektif yang lain gitu. Jadi biar lebih keren kalian ketika menjawab tim pengujinya gitu ya. Oke, kemudian ini yang fatal dan mungkin cukup sering dilakukan oleh teman-teman pada saat sidang. Sebenarnya kalian nggak paham apa yang ditulis di dalam slide presentasinya. Ya mungkin sebenarnya bukan nggak paham ya, tapi bisa juga saking groginya lagi-lagi, kemudian kalian lupa blank. Ini bahas tentang apa nih poin ini ya? Kalau saran dari gue, sebaiknya kalian bikin semacam catatan atau contekan lah ya, secara pribadi. Jadi poin per poin kalian gunakan bahasa atau kalimat sendiri. Kalau ini bahas tentang ini, ini bahas tentang ini. Dan triknya ketika kalian ditanya dan saat itu panik, kalian bilang, oke sebentar Pak, mohon izin boleh minta waktu 5 detik gitu ya. Kalian cek. Oke. Maksud saya begini Pak, bla 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 bla, kalian jelasin. Gitu. Jadi walaupun ada jeda, secara etika sebetulnya ada waktu sekitar 7 detik lah untuk kalian menghold ya sebuah proses presentasi gitu ya. Jangan lama-lama, misalnya tunggu ya Pak, saya minta waktu 5 menit, kelamaan waktu kalian cuma 15 menit misalnya gitu. Selanjutnya adalah ini juga hati-hati ketika kalian tidak memberikan insight atau penafsiran apapun di dalam poin-poin yang akan kalian jelaskan. Jadi setiap poin itu ada maknanya, harus ada maknanya. Jadi bukan cuma narasi, tapi jelasin kenapa ini begini, kenapa itu begitu ya, supaya lebih menarik. Kalaupun nggak ada maknanya, misalnya kalian benar-benar ini apa artinya, ini apa artinya, kalian coba lagi baca lagi. Jadi sebelum presentasi itu kalian sebaiknya memang lakukan latihan dulu, poin per poin ini bisa gue kira-kira akan ngomong seperti ini, latihan. Poin B nya ini gue akan ngomong seperti ini. Percayalah kalau kalian nggak latihan pada saat presentasi, buyar semua yang sudah kalian cuman baca. Kalau kalian cuman baca misalnya mau presentasi, baca dulu, tapi kalian nggak ngomong, nggak lakukan latihan, baik itu di laptop ataupun di kaca misalnya, itu nggak terbiasa akhirnya dan kalian panik. Apa ya, nanti saya skip dulu ya Pak ya, nanti saya akan kembali lagi ke poin yang tadi gitu ya. Gitu. Jadi itu juga dihindarin. Jadi kalau bisa pada saat pertanyaan itu ditanyakan, sebisa mungkin kalian jawab saat itu juga. Tapi kalaupun kalian mentok gitu ya, khawatir nggak bisa jawab, mohon izin lagi nih Bapak atau Ibu, mohon izin boleh nggak, kalau boleh saya menjawab ini nanti setelah saya ingat kembali gitu ya. Untuk saat ini saya masih belum ingat, kita akan bahas lagi poin-poin yang selanjutnya gitu. Oke. Dan yang terakhir, hati-hati adalah jangan pernah melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh tim penguji. Masing-masing teman-teman pasti berbeda-beda. Ada yang dikasih waktu 15 menit, mungkin ada yang 20 menit untuk presentasi, ada yang mungkin 30 menit. Tapi kita ambil rata-rata aja ya. Kalau untuk individu gitu ya, untuk persidangan individu, beda sama berkelompok ya. Kalau individu biasanya setahu gue maksimal 15 menit.
kalian pastikan nih, kalian punya berapa slide. Misalnya kalian punya 20 slide. Berarti kalian bagi aja 15 menit itu kalau dibagi 20 slide. Itu kira-kira kalian punya waktu menjelaskan saat per slide-nya itu berapa detik. Apakah 40 detik? Apakah 50 detik gitu ya. Kalian hitung, kalian bagi sendiri. Jadi jangan sampai lebih. Kenapa? Karena kalau kalian sudah melebihi batas waktu tentu kan, yang ada kalian akan panik. Dan biasa dikasih warning. Waktu kamu tinggal 5 menit lagi ya. Padahal itu masih baru bahas bab pertama. Kalian masih punya 4 bab yang lain gitu misalnya. Wah, itu pasti akan kalian cepetin. Dan dosen pun akhirnya jadi bingung. Kamu jelasin apa sih, kok buru-buru banget? Jadi serba salah kan kondisinya. Gitu. Jadi kalian pastikan bahwa kalian tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Lebih cepat lebih bagus. Tapi ingat, yang penting semua poin yang kalian ingin sampaikan tersampaikan dengan jelas dan baik. Oke, kurang lebih itu hal-hal yang sebaiknya kalian hindari. Mudah-mudahan teman-teman semua lancar dalam proses sidang skripsinya. Jangan lupa berdoa sebelum kalian mulai sidang, karena kita hanya bisa berusaha dan Tuhan yang pasti menentukan. Dari gua itu, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video gua. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel gua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.